Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan yang Tuan muliakan, yang pertama sekali kepada guru yang bersama Al-Mukarram Al-Fadil Urung Syekh Rohani kita yaitu Walid dari Babu Salam selaku pimpinan dayah Babu Salam, juga selaku ketua Tastafi Kabupaten Aceh Utara. Kemudian juga yang muliakan bersama Bapak Bupati atau yang mewakili serta seluruh jajarannya yang berhadir daripada SKPK Kabupaten Aceh Utara. Kemudian yang kami muliakan kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili dan seluruh aparat yang berhadir yaitu daripada kepolisian. Kemudian juga yang kami muliakan Bapak Dandim atau yang mewakili dan seluruh jajarannya dan seluruh anggotanya yang berhadir, baik dari Makodim atau dari Darwamir. Kemudian yang muliakan kepada keluarga besar Cunya Udia pada hari yang berbahagia ini, yang langsung dari keturunan beliau yaitu Tirafli yang kali memberi sambutan. Beliau adalah anak kandung daripada Zuraidah bin Tuku Raja Sabi. Kemudian yang dia muliakan bersama walaupun hanya hadir bersama kita yaitu cucu langsung yang agam yang mantan dibunuh oleh Allah, yaitu T. Rusli bin Raja Sabi yang urangnya beliau berdomisili di Tebet, Jakarta, yang telah menyampaikan sambutan lewat T. Rafli. Kemudian juga yang Tuan muliakan segenap keluarga besar yang hadir urangnya Tunku Ramli bin Tunku Muhammad Taib, Tunku Haji Mahidin, juga Tunku Yafizam yaitu Cik Yafiz bin Tunku Haji Akmaluddin. Beliau hadir dan seluruh keluarga besar yang lain, baik yang di Menasah Masjid atau yang di Perak atau yang di Mandangkuli dan Menansyid yang di seluruh pelosok Aceh, bahkan yang di seluruh Indonesia, yang dimuliakan bersama tamlakan Allah Subhanahu wa taala, babadung keluarga besar Cunya Mudia
menjadi penerus perjuangan beliau, menjadi orang-orang yang setia untuk mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia. Kemudian yang dia muliakan bersama Bebandung gerai-gerai Tuan, Bebandung para hadirin, kemudian Menensin Bandung para undangan, kemudian Besi Kampung, tokoh-tokoh masyarakat Kampung Dasar Masjid dan Mukim, Menensin Hanadol yang teristimewa kepada sahabat Tuan dan guru Tuan, yaitu selaku pembawa acara. Beliau adalah sahabat dari semenjak ubud kamu, yaitu Tunku Fadli. Beliau sekarang menjabat selaku sekretaris Tasdafiyah Jawa. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat yang Tuan muliakan Bebandung, perkenankanlah sejenak watel dulu Tuan Dong di hadapan hadirin hadirat abu-abu urusi Tuan Bebandung untuk Tuan sampaikan sepatah dua kata, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi orang Bandung. Mengenang 108 tahun wafatnya atau syahidnya Cut Nyak Mutia dan ke-52 tahun diangkatnya atau dinobatnya Cut Mutia selaku pahlawan nasional. Oleh kitanya sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Kapolres atau yang mewakili oleh Bapak Dandim, oleh Bapak Bupati atau yang mewakili, kita menjadi orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau. Kita menjadi orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Cut Nyak Mutia, kaum muslimin sekalian, bukan cuma milik masyarakat Perak, bukan cuma milik masyarakat Aceh, tetapi milik nasional, milik bangsa Indonesia, milik umat Islam sedunia. Bahkan karena kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional, karena Aceh yang mantang berdaulat. Dikala seluruh negeri-negeri, sultan-sultan, kesultanan seluruh Nusantara, waktunya dalamnya Indonesia, telah dikuasai oleh Belanda, telah dijajah oleh Belanda lebih dari 300 tahun. Secara aturan internasional, apabila sebuah negara dikuasai oleh penjajah, sudah dijajah oleh sebuah negara lebih dari 150 tahun, nyan nanggronya menyekan di pemerdeka oleh atau dihadiah oleh nanggro yang jajah, tidak berhak menuntut kemerdekaan dan hanya diakui kemerdekaan. Indonesia atau Nusantara kali jajah lebih dari tuhpun, bahkan dari 50 pun baca sejarah. Maka dikala Belanda diwo karena tuh Jepang, Belanda diwo karena dipulik oleh Jepang, kemudian Jepang juga harus berangkat angkat kaki karena Nanggro ditipu oleh tentara sekutu dengan kehendak Allah, Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian Jepang pihak terpaksa untuk pegat Nanggro. Kemudian pihak pendiri kemerdekaan Indonesia padanya menyepakati untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hadirin hadirat sekalian, waktunya ditipu oleh Belanda. Belanda marah sehingga Belanda kembali ke Indonesia, sehingga terjadi agresi Belanda kedua untuk Indonesia. Karena hanya diakui kemerdekaan dalam bahasa Gayo, menyaikuli Belanda urusan awakah dan kemerdekaan guru kamu hanya muncul kemerdekaan. Karena awakah Bebandung kali-kali nanggro kamu, kali tunduk di bawah kamu, stempel Kesultanan Bandung setuju di bawah jajahan kamu. Soyu pemerdeka awakah menanglah kira-kira menyata artikan dalam bahasa Gayo. Kemudian kaum muslimin sekalian, karena Aceh yang dongkeng, karena ada Aceh yang berdiri
Karena ada Aceh yang masih ada kedaulatan, yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Maka Soekarno lari ke Aceh, melakai dukungan Aceh, sehingga diakuilah kemerdekaan Indonesia oleh PBB. Karena mantengna sabuh negara, sabuh kesultanan yang mantengsa, yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, yaitu Aceh Darussalam. Urang Aceh, walau darah dan nyawa harus melayang. Beru Aceh yang baik tinggi, nyawa Aceh. Beru yang baik tinggi. Tumpah, biarin tumpah. Yang penting kita jangan miring. Itu orang Aceh Pak. Beru saya baik tinggi. Mati bah mati, yang baik juk kedaulatan tu. Bah mekadang dak bah merupakan daripada putih mata, lebih baik putih tulang berkalang tanah. Itu prinsip orang Aceh. Jadi sehingga walaupun watannya kesultanan, watan Sultan Muhammad Daud Mantang Ubud, Sultan Muhammad Daud masih kecil pada waktu itu, waktu Belanda ingin menyerang Aceh, ingin meminta kedaulatan Aceh diserahkan kepada Belanda. Sultan masih kecil. Watanya Sultan payah geplung, payah hijrah, payah kirim kena kereta. Maka termasuklah Tun Mutia dan pasukannya, Tunku Syed bin Daud dan pasukannya, dan Tunku Syed Tidunung yang menjaga Sultan Aceh agar tidak berhasil ditangkap oleh Belanda. Artinya pertahanan terakhir adalah pertahanan Kerutau. Pertahanan terakhir adalah pertahanan Perak, sehingga Cutnya Mutia karena watenya lihat daerah-daerah lain kan diserang, wilayah-wilayah lain, kerajaan-kerajaan lain kan diserang oleh Belanda. Kemudian terpaksa Cutnya Mutia harus menuju Takengon, menuju yang setet, yaitu untuk bersatu dengan kerajaan Lingga untuk kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Beliau tidak akan menyerah walau suaminya sudah dipancung oleh Belanda. Suaminya dipancung oleh Belanda, beliau tidak akan menyerah kepada Belanda. Beliau rela naik gunung berkilo-kilo, yang ronyo itanya yang tak mengaku tu, orang yang cinta kepada negeri, orang yang sayang kepada pahlawan, tapi ronyo itanya untuk tak lalui ke makam Cutnya Mutia. Mantang susah, tapi mereka dikala 108 tahun yang lalu mereka bisa lalui gunung yang tinggi, mereka bisa lalui hutan yang lebat untuk mempertahankan kedaulatan, supaya kedaulatannya dirubah oleh Belanda. Kaum muslimin sekalian, jadi kedaulatannya dipertahankan. Sehingga dengan kedaulatan Aceh diakui kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia berutang budi dan berutang jasa yang luar biasa terhadap Aceh. Walaupun kadang-kadang yang kakau likut agak sedikit dilupakan. Karena kenapa? Karena pejabat-pejabat kadang-kadang yang lupa sejarah, karena pejabat-pejabat yang tidak mengerti sejarah, karena pejabat kita yang sudah ditanam sejarah-sejarah yang hanagat oleh musuh-musuh Islam. Karena musuh-musuh Islam, ibu bapak sekalian, sengaja ingin menghilangkan sejarah Aceh. Sengaja. Bahkan di Aceh hana bukan lagi di Jogja. Jogja mereka punya istimewa, punya karaton, punya sultan. Menancip di Medan, nah Sultan Deli, mereka masih punya karaton sampai sekarang. Kenapa Aceh tidak ada lagi karaton? Hanale kesultanan, hanale keistimewaan. Di mana keistimewaan Aceh? Kaum muslim sekalian, keistimewaan Aceh cuma ada di nama, cuma tinggalan istimewa, daerah istimewa Aceh. Nyen gara-gara perang DITI, nah istimewa, sekedar nama. Tapi istimewanya di mana? Yang pernah katanya oleh kita. Di mana Sultan Aceh sekarang? Di mana Sultan Maliku Saleh sekarang yang punya istana sultan yang perlu dijaga oleh pemerintah? Alhamdulillah
Bapak Wakil Bupati sudah sampaikan, ke depan mudah-mudahan akan punya istana Malikus Saleh, walaupun kan istana asli yang tak baca tak kaji sejarah bagaimana istananya, sehingga Aceh tidak hilang sejarah. Karena apa kon? Sengaja dihilangkan sejarah Aceh untuk menghilangkan Indonesia dari mata dunia. Hilangkan Aceh karena Aceh modal Indonesia. Hilangkan Indonesia untuk menghancurkan Indonesia. Hancurkan Aceh. Kalau Aceh telah hancur, Indonesia akan berkeping-keping. Kenapa? Karena ibu yang telah melahirkan Indonesia adalah Aceh. Diakui atau tidak? Diakui oleh Belanda. Hai itu dia boleh. Karena Aceh yang dangkal gekun kamu mandang merdeka. Awak Belanda kapegah awak kata kuasai Indonesia apa Bandung. Kamu hanya akan kuasai. Kamu tidak pernah menyerahkan kedaulatan. Kami tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada kalian. Kami yang berdiri, Aceh lah yang berdiri, sehingga Indonesia diakui. Maka dikenal Aceh dengan daerah modal. Maka kaum muslimin sekalian, untuk berhancur Indonesia, berhancur Aceh. Dihancurkan Aceh dengan apa? Dengan narkoba. Dihancurkan Aceh dengan apa? Dengan menghilangkan sejarah-sejarah Aceh. Sejarah-sejarah Aceh dipalsukan, sehingga Uronyo kata dia Islam di Indonesia bukan pertama di Aceh, tapi di Barus, Sumatera Utara sudah diresmi titik Islam Nusantara oleh Presiden. Ini harus kita lawan. Ini kezaliman. Karena Islam pertama di Nusantara berangkat dari Aceh. Mereka ingin menghilangkan sejarah. Kenapa? Supaya orang Indonesia buta sejarah, sehingga mereka tidak tahu di mana pusatnya Islam. Kaum muslimin sekalian, uranyong yang tak lalu Barus, awak Batak tu, awak Kristen, daerah yang mayoritas Kristen, sehingga aku ikut lego. Nang royong 4 lahir Islam pertama, nang royong pertama datangnya Islam. Di sana tidak ada lagi umat Islam. Apa kalian harus beragama dengan agama Islam? Mereka tidak lagi beragama dengan agama Islam. Nyo kaum muslim sekalian, mereka hancurkan sejarah Islam. Maka pelajaran-pelajaran di rumah kuliah itu harus kita monitor. Baik yang di SMP, di SMA, banyak sekali sejarah-sejarah sudah dihancurkan. Nekalan di Aceh, di Pegadaian, situs-situs sejarah. Maka kita melangkah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan pemerintah daerah. Lagi niat baik Bapak Bupati serta Bapak Wakil Bupati yang kali sampaikan tercapai, supaya situs sejarah di Aceh Begada, anu Aceh ini jak bak makam Cutnya Mutia, dan menanjib masyarakat nasional yaitu jame-jame dari seluruh Indonesia untuk ya situs sejarah Mupah. Baik pegahnya cerita fiktif, cerita Cut Mutia, cerita fiktif, dongeng. Hanya berdepan 4 makam hanya depan. Bahkan anu cuco hanya merumpok jalan. Anu cuco hanya merumpok jak bak makam Cutnya Mutia, yang beliau adalah dikenal dalam sejarah Belanda singa betina di Nusantara. Hanya singa betina di Nusantara, kecuali Cutnya Mutia. Dalam buku Belanda ditulis singa betina Nusantara adalah Cutnya Mutia. Luar biasa kaum muslim sekalian. Yang hanya orang yang menandingi berani Cut Mutia setelah tangannya dipotong oleh Belanda, masih di tangannya terpegang dengan erat, nyamban semangat beliau dalam berjuang kaum muslim sekalian. Jadi uronyo talake harapkan bak pemerintah gitanyo, khususnya pemerintah Aceh Utara dan juga pemerintah Aceh dan pemerintah pusat lewat Bapak TNI, lewat Bapak Polisi, lewat Bapak Eksekutif dan Legislatif, untuk memikirkan situs-situs sejarah Aceh agar anak-anak Aceh tidak lupa kepada sejarah, agar bangsa Indonesia tidak lupa kepada sejarah. Karena menyatakan temperamen situs sejarah kaum muslim sekalian, nyo menjadi lagi Pak Bupati Mono menjadi bukan aset daerah, menjadi sebab utama bukan pemasukan terhadap daerah ini. Nyo karena wisata religi. Umpamanya oleh pemerintah dibuka pantai untuk tempat wisata, atau lagi pemerintah Hawaii ini buka Blangkulam sebagai kebun binatang. Apa nilai sejarah? Punya kebun binatang palain uring jak Medan kayo di palain kubu ya kena wajah walau tu.
Kemudian pantai laut, di Bali lebih bebas, pubui kena wajah. Tetapi situ sejarah yang perlu dikembangkan sehingga orang lain ingin jak wajah. Nah, makam bukan makam Sultan Malikus Saleh di gedung ini perlu dilestarikan, dijaga dan dirawat serta dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Nah, buku-buku sejarah yang menceritakan tentang Malikus Saleh, nah urun yang jelaskan cerita Malikus Saleh, kemudian urun terdidik kaderisasi terus menerus sehingga urun hanya tua kepada sejarah Malikus Saleh, sejarah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemudian menarik sejarah Tut Nyak Mutia, sejarah Tunku Syik Payabakung, sejarah Tunku Syik di Palu, kemudian Tunku Syik di lain yang di Aceh Utara dan lain-lain kaum muslim sekalian. Perlu oleh pemerintah dengan dukungan kita masyarakat untuk bukan dijaga dan dibangun dengan bukan dengan dana dari APBA atau APBD atau APBN. Tak yang mungkin boleh. Lagi kali Bapak Wakil Bupati itu ya akan tak kirim doser alat berat minimal budget tempuh minimal benar pengerasan 52 tahun sudah diangkat jadi pahlawan. 52 tahun bukan dari wafat, 50 tahun sudah dinobatkan jadi pahlawan, tapi makamnya, tempat bersemayamnya sampai hari ini kita masih susah untuk melewati. Bahkan 2 tahun yang lalu jalannya sudah ditumbuhi oleh semak belukar. 2 tahun yang lalu yo galau holnya katimah badal semak belukar. Ini kau sekalian. Maka lo sering sampaikan sama siapa yang saya jumpa, baik daripada Bapak polisi atau pihak TNI, kenapa Aceh selalu bergejolak? Kenapa Aceh selalu terjadi pemberontakan, perlawanan? Karena perhatian dari pemerintah pusat sangat kurang terhadap Aceh. Jangankan untuk orang lain, untuk orang yang telah diangkat jadi pahlawan sangat kurang perhatiannya, apalagi untuk masyarakat. Orang yang namanya sudah diangkat jadi pahlawan nasional kurang perhatiannya, apalagi untuk rakyat. Maka terjadilah perlawanan, terjadilah pergerakan demi pergerakan. Apabila pemerintah pusat serius ingin masyarakat Aceh terus dalam perdamaian, terus kedamaian yang abadi, tidak terjadi perperangan, tidak terjadi pergolakan, tidak terjadi pemberontakan demi pemberontakan, maka perhatikanlah hak-hak masyarakat Aceh yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Diperhatikanlah pahlawan-pahlawan nasional. Sebenarnya kalau mau diangkat jadi pahlawan di Aceh bukan cuma Tut Nyak Mutia, bukan cuma Tut Malahayati, bukan cuma Tut Nyak Din, bukan cuma Pocut Bahrem. Masih banyak pocut-pocut di Aceh, masih banyak wanita-wanita Aceh yang gigih berperang, gigih mengangkat pedang melawan Belanda. Karena Aceh orang yang perang. Pada sejarah, kita baca sejarah pada masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda, penduduk Aceh adalah 12 juta jiwa. Pada Sultan Iskandar Muda, urang Aceh 12 juta jiwa. Jino 6 juta tambah urung pungo karunan. Jino 6 juta urung pungo, urung sakit, urung cirit, rukunan. Awai 12 juta ho kalau Aceh. Mereka adalah syahid di medan perang. Mereka syahid 300 tahun lebih berperang dengan Belanda. Tidak ada sebuah negeri, tidak ada sebuah daerah yang siap berperang dengan persenjataan ala kadar, dengan persenjataan seadanya lebih dari 300 tahun. Tidak ada. Hana maka Belanda wate Aceh gangkang. Belanda matre Belanda wate kun hai Belanda. Kani cok Nusantara nya, kani cok long, kani agresi kedua lagi lingku le mayang Aceh. Watai dengar oleh Belanda, iput tabe Belanda Igitha dong Belanda, hai di mereka ho. Yang kan mung mang sejarah kai berada. Sejarah kai berada.
Sejarah kaitu kata ke kaum muslimin sekalian, cia sedat lang muka dunia, cia sedat lang muka bumi. Na orang yang temu perang herto pun lebih tanpa gaji, tanpa pihak bayaran, tetapi mereka semuanya, anaknya, cucunya, bahkan anak inang dilibatkan dalam perang. Tengku bin Daud, ayah dari Raja Peracun Mutia, anak yang inang dilibatkan dalam berperang. Orang lain, coba tanya orang lain yang hari ini mengaku sebagai pahlawan, yang hari ini mengaku sebagai pejuang, yang hari ini mengaku sebagai orang-orang hebat, yang hari ini mengaku mereka sok-sok Pancasilais, yang mengaku sok-sok orang yang cinta kepada NKRI. Coba lihat, adakah mereka rela menarik anaknya ke hutan untuk memperjuangkan, untuk memikirkan Indonesia? Yohana. Tetapi Tengku bin Daud, ayah Jun Mutia, walaupun sampai ada orangnya Tengku bin Daud dalam diangkat sebagai pahlawan, kita tidak mengharapkan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian juga oleh pemerintah. Bukan cuma Jun Mutia yang perlu diangkat, sebenarnya ayahnya juga sangat berperan untuk mendidik, untuk mengajak Jun Mutia berjuang bersama Tengku bin Daud, anu inang dua, bahkan cucunya Tengku bin Sabi, Tengku Raja Sabi yang mentang ubit dulu dalam medan perang, tidak terkendala dengan anaknya yang kecil. Mereka terhalang untuk berjuang. Hana, kaum muslimin sekalian, luar biasa perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh yang perlu diteruskan oleh kita. Semangat jihad orang yang harus terwarisi bagi kita Bandung umat Islam, bukan cuma masyarakat Aceh, bukan cuma masyarakat Perak, bukan cuma masyarakat Mantangkuli. Semua umat Islam harus punya ruh jihad, semangat jihad, karena Allah berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Perlukah aku tunjukkan kepada kamu ala tijarah, sebuah perniagaan, tunjikum yang bebas kamu, yang akan melepaskan kamu daripada min azabin alim, daripada azab yang sangat pedih, kata Allah. Mana perniagaan tersebut? Tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama, beriman dengan Allah dan Rasulnya Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad dengan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Yang pertama beriman, yang kedua berjihad. Dengan apa kita berjihad? Dengan jiwa kita, dengan raga kita, dan juga dengan harta kita. Artinya jihadnya untuk memperoleh kemenangan, jihadlah untuk memperoleh kesenangan. Kenapa hari ini kita merasakan nikmat kemerdekaan? Pakan wanyona presiden. Kenapa ada kursi presiden hari ini? Kenapa ada kursi Kapolri hari ini? Kenapa ada kursi Panglima ABRI hari ini? Kenapa ada kursi Ketua DPR hari ini? Di mana kursi-kursi kepala-kepala, kursi menteri-menteri? Karena ada jihadnya mereka. Nah, kursi ulanya yang empuk itu karena jihad mereka. Kesenangan yang dirasakan oleh anak cucu pada hari ini, mereka terima gaji tiap bulan pada hari ini karena ada jihad. Kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar, kalau tidak ada ajaran jihad, mungkin pada hari ini kita menjadi budak-budak Belanda yang hina, lebih hina daripada budak-budak lain. Kaum muslimin sekalian, menyahana orang yang berperang, menyahana orang yang berjuang, kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar, kalau tidak ada jihad, nyawa gedanya orang yang jika budak di dalam rodro, jika pembantu di rumah rodro, jika orang yang hina udah di dalam kaya, bahkan orang yang udah senang. Nah, yang jika DPR, jika bupati, jika macam-macam, karena jihad. Maka ajaran jihad, kaum muslim sekalian, nyoba tapi ke ajaran teroris. Dunia dia berjihad, ikhlas lillahi ta'ala,
kalau karena jabatan beliau tidak lari ke hutan. Karena apa kan? Suami yang dikohtaku dan ditawarkan jabatan. Ditawarkan jabatan. Hanya diterima jabatan. Ditawarkan bantuan. Karena palih-palih Belanda aja mah naik pohon. Palih-palih Belanda dirangkul dulu. Dibi jabatan. Han memandang jabatan. Cutnya mutia suami yang pertama Tengku Siti Baru diangkat oleh Belanda sebagai pukul istilah dino bupati lah di Keruto. Kemudian karena Tengku Siti Baru kalau memihak ke Belanda, kata pemerintah Belanda, Cutnya mutia minta pisah. Gua kena pirak berjuang bersama ayahnya sehingga cerailah Tengku Siti Baru dengan Cutnya Mutia, sehingga berkawinlah dengan Tengku Siti Tunong. Suaminya ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, istana ditinggalkan, istana pendopo istilahnya ditinggalkan demi marwah bangsa, demi marwah bangsa. Tidak mau tunduk kepada penjajah. Maka jihadnya ke kaum muslim sekalian yang boleh kita kembangkan oleh kitanya. Maka Bapak Polisi, Bapak TNI, kitanya Bandung, alhamdulillah hari ini kita sudah bersatu. Ada Bapak dari pihak eksekutif, mudah-mudahan nasib dari legislatif atau yang calon legislatif, kemudian dari pihak polisi TNI, dan juga ada dari umat Islam, ormas Islam. Ada hadir hari ini FPI, Laskar FPI. Mari kita bersatu untuk mengisi kemerdekaan ini. Tak perasa kemerdekaannya, tak lanjutkan perjuangan Indah Tunggudaya. Dengan tua, dengan Nangronyo, baik dikuasai oleh asing dan asing. Baik kaya itu oleh kau tanya di kebabu. Orang Aceh, orang Indonesia di kebabu kaya itu ayok. Tanah-tanah habis kuasai oleh Cina. Orangnya orang yang 1% menguasai 90%. Penduduk yang 1% menguasai yang 90% tanah Indonesia. Kurang 10% dikuasai oleh orang 1%. Mereka lah pendatang. Mereka orang yang tidak punya jasa. Kenapa hari ini mereka menguasai negeri ini, menguasai kekayaan negeri ini? Lu kaum muslim sekalian, maka oleh kita semikir gimana cara karena penjajahan. Mereka pikir penjajahan kami kata mak riwayat, penjajahan kata mak riwayat, penjajahan akan terus berlanjut walaupun dengan episode-episode yang berbeda, walaupun dengan cara yang berbeda. Menyorongnya dijajah ekonomi, menyorongnya dijajah dengan senjata, urangnya hai dijajah dengan senjata, tapi politik, ekonomi, agama yang dijajah kaum muslim sekalian. Maka oleh karenanya kita punya semangat jihad untuk lawan setiap penjajah, dan jihadnya tidak boleh dihapuskan, karena apabila jihad tidak ada lagi maka jangan mimpi akan memperoleh kesenangan di dunia dan di akhirat. Kalau jihad masih ada, kata Allah, tunjikum min adzabin alim, yang akan membebaskan kamu, kata Allah, daripada azab yang sangat pedih, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Kemudian yang terakhir, Tuan mewakili keluarga juga, mewakili daripada keluarga besar, mewakili daripada yang disampaikan oleh, mungkin yang disampaikan oleh Tengku Rafli, disampaikan oleh beliau, karena pesan-pesan yang disampaikan oleh Tengku Rusli bin Tengku Raja Sabi. Yang pertama, meminta maaf kepada semua pihak, ya, karena mungkin beliau pada tahun ini tidak bisa pulang karena kalinya acara kecil-kecilan Pak Bupati, mewakili Pak Wakil Bupati. Acara punya memang acara kecil-kecilan yang dapat buat. Tahun yang kali dapat buat acara, alhamdulillah bibina keluarga awal yang dari Jakarta, yang dari Banda Aceh, karena keluarga besar Cutnya Mutia rame uronyo yang keturunan dari Tengku Raja Sabi, yaitu berdomisili di Pulau Jawa, berdomisili di Banda Aceh.
karena acara kecil-kecilan maka tunyo agak lagi yo kurang rayu acara yo dimaklumi acara kenurun dua butuh daripada butuh genting ya, daripada buta juling. Jadi nyo acara butuh yang insyaallah tahun bukulam mungkin boleh lebih meriah lo dengan hubungan semua pihak. Kemudian yang kedua juga kamu ingin menyampaikan keinginan daripada keluarga besar Nabat Tunku Rafli, Tunku Yafizah dan lain-lain. Ada masalah jalan makam Cunyak Mulia nyobu segera bisa akses, bisa dilalui oleh kenderaan minimal kenderaan roda 2 beraman jalan, yaitu dengan pengerasan. Mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati dalam tahunnya atau tahun 2019 mudah-mudahan ada hana selesai Bandung minimal 30%. Ya 30% harus pengerasan. Dengan apabila jalan yang kaluh, manfaat sangat luar biasa kepada masyarakat yang Perak Timur atau masyarakat Mentangkuli yang kebun lampu di pinggir jalan menuju makam Cunyak Mulia. Kemudian juga untuk akses ke makam, mudah-mudahan anak-anak Sigula, anak SD, anak SMP, SMA ya mungkin minimal ada hana sampai tahun 3 baik di hari pahlawan atau di uro-uro besar lain bisa berkunjung ke makam Cunyak Mulia. Kemudian serta difasilitasi oleh pemerintah Aceh Utara dengan buku-buku bacaan atau buku yang mengkaji sejarah Cunyak Mulia, karena sejarah yang luar biasa yang perlu dikaji, yang mengangkat harkat martabat Aceh Utara. Kemudian juga kamu sangat mengharapkan kepada masyarakat dari Kampung Belasa Masjid dan sekitar selalu bisa bekerja sama untuk terwujud persatuan di antara nyo karena lagi kebutuhan keluarga nyo milik dia bersama ya, jadi kita jaga bersama ya, baik situs Rumah Aceh dan masjid lain-lain kita jaga bersama. Nyoku harapan dari tuan dan tausiah singkat mudah-mudahan bermanfaat hendaknya daripada apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan semangat jihad yang Bapak Cunyak Mulia mengalir ke kita ini bagi untuk isi kemerdekaan, bukan untuk memberontak. Yang kami sampaikan yang berarti ya kepada suasana untuk jadi pemberontak, tapi kita untuk tahu diri siapa kita, sehingga kita hantepin kita menjadi manusia yang apapun jamin di rumah karena dia menentukan rumah yang perlu kita tepu bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air bahagian daripada iman. Hampir dan ronyo lagi hana musopo, tinggal dia lagi lampu so hana musopo, cuaca yang kumpo, tanyo Aceh nyo napo, Indonesia napo, maka oleh karena mari kita isi Indonesia nyo, nengkari nyo dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berkata, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah membuka keberkatan dari langit dan dari bumi. Walakinna kadzabu, tetapi kebanyakan mereka mendustai Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena usaha mereka. Azab demi azab yang menimpa nangronyo, musibah demi musibah yang menimpa nangronyo bukan kebetulan. Tak Palu dilanda musibah gempa dan tsunami, menasib NTB gempa dan lain-lain banjir di Natangalo. Nyonagu karena asal nangronyo yang tua kepada perintah Allah, asal nangronyo yang tua kepada jasa pahlawan, yang tua melanjutkan pegun amanah daripada pahlawan, maka Allah mengirim teguran. Mudah-mudahan terhibur oleh Allah dari nangronyo yang bibina malah penaka. Amin alamin. Emamantang usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.